Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Satrio Prasetya di channel Tekor TV. Asik-asik, jos. Oke guys, hari ini aku kedatangan tamu ya guys ya. Untuk tamu ini spesial banget dan di luar dari yang kita mau ya guys ya. Kalau kita kan selain kan kita bikin konten horor, podcast horor, terus podcast tentang entertainment, terus podcast tentang hal-hal lain. Dan sekarang ini kita podcast tentang yang namanya sport. Oke, sport ya. Nah, untuk di sport kali ini guys, gua udah mendatangkan bintang tamu yang bener-bener dia memberikan sebuah wawasan. Katanya sih dia tahu tentang fan football. Nah ini nih, gue pengen tahu nih fan football gimana nih. Oke, langsung aja kita sambut ini dia, Pak Dudin. Oke, ya apa kabarmu bro? Alhamdulillah baik. Ya apa kabar nang omah? Sehat-sehat? Ya alhamdulillah baik juga mas. Dengar iki awakmu mau kate ngomong tentang iki yo fan football yo. Nah, saya ini fan football. Aku kaget banget. Aku baru tahu loh kalau fan football itu ada. Baru tahu. Setahu aku itu bola wis lapangan gede, terus futsal ya kayak gitu. Nah, fan football ini bisa dikatakan fan football itu ada perbedaannya nggak sih? Gini mas, untuk fan football sendiri itu beda. Oh beda. Maksudnya itu beda dari konteks-konteks yang lain. Misalnya untuk klub itu kan beda, ada bosnya. Oke. Sama juga tarkam. Dan untuk yang SSB mungkin SSB sekolah sepak bola itu. Oke. Nah, untuk konteks fan football ini kita metodenya urunan mas, patungan. Urunan patungan. Ya. Maksudnya patungan dalam segi apa itu? Patungan dalam segi HTM mas. HTM untuk kita menyewa lapangan ataupun stadion. Oh alah. Ada juga dari fan football itu ada benefitnya mas. Oke, benefitnya. Ada jersey inventaris, air mineral, dan juga ada fotografer. Lebih-lebih kalau dapat stadion bagus, mungkin bisa videografer. Oke. Dan juga jangan lupa wasitnya, pasti ada wasit. Oh iya. Ya rata-rata kalau untuk bola kan masih ada wasitnya kan. Ya. Nah, untuk yang HTM kan untuk bayar lapangannya sih. Aku tahu sih kalau misalnya bola ya memang ada kayak gitu emang ya untuk bayarnya gitu. Ya ada mas. Karena kita prinsipnya fan football seneng bareng. Gini, seneng bareng, foto, tidak ada yang cedera, pulang sampai rumah selamat. Alhamdulillah. Oh, jadi begitu. Kamu untuk fan football kayak semacam ini ya, nggak ada yang dalam artian saya kekerasan fisik. Oh, nggak ada mas. Beda kayak bola-bola lain lah kalau ada tackle gitu kan. Ya mungkin ada, mungkin yang nggak pernah ikut fan football mungkin, atau mungkin dia kebiasaan main tarkam mungkin tarkam kan kita kan juga nggak tahu. Walaupun tarkam itu kan antar kampung, atau kalau zaman dulu disebutnya gala desa. Oh, gala desa. Ya, seperti itu. Nah, tarkam sama anu ya. Dan gini mas, untuk fan football itu kita profesinya beda-beda semua. Oh, beda-beda. Nah, gimana tuh? Ada yang profesinya dari kalangan atas, menengah sampai ke bawah. Ada 3 kalangan. Ada 3 kalangan. Semuanya itu jadi satu, tumplek, blek, jadi satu wadah. Yang bisa main bola, yang nggak bisa main bola, yang pro, yang nggak bisa, yang bukan pro, beginner lah sini. Ya. Itu jadi satu mas. Oh. Jadi nggak ada istilah, oh itu tim enak, oh itu tim nggak enak. Oh, tadi isok kalah, isok menang. Kita di fan football nggak ada prinsip menang ataupun kalah. Oke. Tadi seperti saya jelaskan tadi, prinsipnya satu, senang ya. Iya benar.
rata-rata sih kalau untuk di sepak bola sekarang kan mesti kan ada persaingan lah pasti Ya, ada, ya. benar. Dan juga ada yang mungkin persaingan secara sehat, ada yang mungkin persaingan secara nggak sehat gitu kan. Nah, untuk fan football sendiri ya, itu beranggotakan, maksudnya untuk pemainnya itu berapa? Apakah sama? Sama. Oh sama. Ya, 11 juga. Oh 11 juga. Dan ada juga pemain women player. Oh, Ada juga pemain women player. Nah. Jadi itu konteksnya jadi 11 banding 1. Maksudnya 11 banding 1, 11 pemain tambah 1 women player. Ada juga gitu. Tergantung kesepakatan di awal sama grup. Oke. Sama teman-teman juga. Jadi kita nggak bisa langsung dari adminnya tuh nggak bisa mutus sih, Mas. Harus begini nggak ada. Kembali lagi konteks ke Kesepakatan bersama. iya, Oh. seneng bareng. Nah, oke. Ya. Berarti beda banget ya dari persepak bolaan sekarang ya kalau untuk fan football ini ya. Ya, Ya. Oke. Dan untuk sendiri, sampean ini udah bergelut di fan football itu berapa lama? kalau untuk berapa lamanya mungkin dari zaman corona, Mas. Zaman corona. Corona 2020 atau 2021 mungkin kurang lebihnya tahun segituan. Kalau 2020 berarti katakanlah kalau untuk sekarang sampean masuk udah 4 tahun ya nonton fan football ya. Iya. Bukan sepuh banget berarti. Enggak lah, masih banyak yang lain. Ada yang bisa sampai lebih? Ada teman saya orang Lamongan itu. Nah, ada yang bisa sampai 10 tahun atau enggak 15 tahun itu? Ada juga. Iya. Berarti lama banget ya. Nah, kalau misalnya sampean kan di fan football sendiri, kan sampean pernah main kan ya? Ya, Nah, untuk sampean ya, biasanya sampean pakai posisi yang di mana? Atau striker atau enggak? gini Mas. Starter? Kalau posisi, Nah, saya kulik bedah semua. oke dibedah. Nah, ini nih aku ini. Dulunya, Nah, dia itu teman saya orang Lamongan itu. nah, Dulunya tuh dia kipernya jago. oke. Dari fan football itu dia jadi pemain tengah. Iya. Dari dulunya dia kiper, Iya. tiba-tiba langsung jadi pemain tengah. Ada juga orang Gresik, teman saya juga. Dari kipernya pemain kipernya ini salah satu liga Indonesia. Itu dia jadi kiper pertama. Oke. Di awal karirnya itu dia jadi kiper. Sekarang dia ikut fan football jadi bukan fan football sih sebenarnya. Ya sama sih fan football juga. Nah, Dia jadi posisi striker. langsung striker. Iya. Bisa dari kiper langsung ke striker. Udah kayak semacam ini ya tingkatannya ya. Dia dari ini tingkatan level 1 tiba-tiba langsung ke level 5. Sama semua Mas. Kalau saya sendiri, dulunya itu saya pikir sama kayak main bola pada umumnya lah. Saya tuh awalnya tuh back terus pernah rancu di di lutut. Oh, pernah cedera. Ya, Lutut. cedera di lutut. Terus sama teman saya tuh yang orang Lamongan itu yang saya sebutkan tadi. Terus gini Adin, kamu di depan aja. Sampai dari kurun waktu awal kenal sampai tahun 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. 2 tahun yang Itu lalu. saya balik lagi ke kiper. Oke. Nyoba lagi kiper. Buset. Nyaman Mas. Nah, itu Terus pindah lagi ke pemain saya. Terus terserah pokoknya jadi pemain tengah. Namanya juga fan football. oh berarti random ya. Random. Ya, bukan dalam artian lo itu harus di sini ya. Nggak Harus ya. Nggak pakem di situ Nggak. kan. Ya berarti lo itu harus merasakan ya untuk posisi ini gitu ya kan. Nah, untuk aku tanya, ada nggak kesulitan untuk di posisi yang sampean yang sampean mainkan gitu? Kalau misalnya aku paling susah tuh di striker, aku susah itu kiper gitu. Kalau susahnya Mas, jadi pemain belakang. Wah, ini nih pemain belakang nih. Karena diajak lari terus. Iya, diajak lari terus sama temen-temen, kurang ajar emang. Udah tahu pemain nggak bisa, lari juga nggak nutupi. Disuruh lari terus. Diajak lari.
tahu kalau saya nggak, saya malas emang lari tuh. Nah, Diajak lari, ayo pak lari pak. Ya Allah, wis terserah golin terserah golin aja lah. mau 1000 kosong mau 1-0 terserah. Pemain belakang itu kalau misalnya itu pemain belakang itu kayak pemain cadangan nggak sih? Apa? Gimana? Pemain cadangan nggak sih kalau untuk pemain belakang itu? Atau enggak mas? Ya kembali ke yang tadi, nggak pakai di posisinya dan kita niatnya seneng bareng. Itu. Jadi mau di posisi manapun terserah. Cuma ya itu kalau menurut saya, nah, diajak lari. Jadi back. Wes ampun saya. Teman-teman saya dulu tuh. Berarti minusnya sampean nih di back apa di ini ya, masalah lari aja ya. Iya. Udah. Oke guys, untuk kali ini ya guys ya, sesi kali ini saya cut dulu ya guys ya, dikarenakan lagi bahasan masif ya guys ya. Dan tetap terus tonton Cangkru TV, asik-asik, jos. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Satrio Persewan di channel Cangkru TV, asik-asik, jos. Nah, di sesi pertama kita udah bahas tentang fan football ya, fan football itu kayak gimana gitu, untuk pemainnya itu berapa gitu, dan juga untuk posisi-posisi apa aja gitu. Dan ternyata fan football itu ternyata beda ya dari pemain yang lain ya, maksudnya bola-bola lain gitu. Kalau untuk sistemnya sendiri fan football itu apa ya, pasti patungan ya, seneng bareng ya, dapat foto kan, pulang happy, aman dan happy, sedia. Jadi nggak ada yang namanya saling sikut-sikutan guys. Oke, kayak gitu ternyata fan football guys. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya buat sampean Mas Pak Rudin. Oke, untuk posisi kan udah. Nah, untuk durasi. Nah, durasi untuk bermainnya fan football apakah sama pemain bola yang lainnya? Untuk durasi gini mas, kalau untuk durasi tergantung dari sewa lapangannya. Tergantung dari sewa lapangannya. Ya, kalau awal itu durasinya ada yang 20 menit, ada yang 25 menit. Kalau mau habis ya kondisional, 10 menit bisa, 15 menit bisa. Oh gitu. Iya. Itu maksudnya untuk ini ya, waktu kan itu menentukan kita nyewanya. Ya. Ini hampir mirip kayak futsal nggak sih ya? Oh beda mas. Oh bedanya ya apa yo? Kalau futsal kan ada yang sampai 10 menit, 15 menit itu. Kalau untuk football sendiri berarti? Untuk football sendiri itu 20 menit rata-rata 20 menit, 25 menit itu. Oh kalau untuk 10 menit itu untuk yang terakhir mas. Oke. Untuk yang terakhir ya. Fan football ya, untuk kasarannya durasi berarti kan 20 menit sama 25 menit itu ada nggak maksudnya ATM-nya gitu? Oh misalnya 20 menit itu berapa, 25 menit berapa? Enggak gitu? mas, beda-beda mas. Oh beda-beda ya, tergantung itu tadi, tergantung dari lapangannya mas. Lapangannya bagus, mungkin harga sewanya agak mahal. Kalau stadion, levelnya sudah stadion tuh malah lebih mahal lagi mas. Oke, spesies sedikit nih untuk yang apa, lapangannya sendiri, lapangan yang sekiranya yang sedang itu berapa, yang gede itu berapa? Kalau untuk yang sedang ya mungkin yang saya tahu mas ya, yang saya tahu ada di daerah Gresik itu ada yang 500 atau 600 itu kisaran segitu. 600.000 ya. Oke, itu maksudnya lapangannya bagus gak sih? Lapangannya ya harus gitu mas. Standar lah kasarannya. Kalau untuk yang bagusnya? Yang bagus mungkin sampai 60 30 itu ada mas. Juta? Iya. Si. Lapangan bagus 50 juta atau 30 juta? Ada. Serius? Itu cuma untuk 20 menit doang? Ya enggak mas, 2 jam mas itu mas. Oh 2 jam? 2 jam ada 2 jam. Bisa deh. Yang enggak 20 menit mas. Oh alah. Enggak, gini. Maksudnya 30 juta hanya untuk nyewa itu 2 jam? Iya. Dan itu untuk sewa lapangan aja, enggak untuk sewa ruang ganti juga loh ya. Beda lagi. Bukan sih.
Kira-kira untuk misalnya untuk yang barunya aja ya, yang kita bahas tentang lapangan barunya ini. Nah, kalau misalnya kita lapangannya ada itu sekitaran 30-60-an, karena kayak gitu. Berarti kalau untuk ruang gantinya ada lagi Bu? Kalau itu saya kurang tahu Mas, soalnya yang di grup saya itu yang bagian penyewa stadion itu ada lagi orangnya. Oh, ada lagi koordinatornya. Oke. Mungkin ada nggak sih maksudnya kotor-kotornya? Kita mungkin tempat-tempatnya ada nggak? Mungkin 80? Maksudnya gimana tuh? Untuk kotor keseluruhannya dari lapangan terus ruang ganti itu untuk yang lapangan bagus loh ya. Sekitar segitu mungkin Mas. Ya? Iya, serius. Nih, 80 juta cuy. Lo bayangin 80 juta ya guys ya, 80 juta. Lo bisa lo ya, bisa beli motor ya, motor 3 kata-kata gitu. Ini cuman kita nyewa lapangan aja itu sudah seharga 3 motor berarti ya. Wih, dan jangan salah Mas, itu lapangannya lapangan paling bagus di Indonesia. Lapangan bagus paling di Indonesia. Stadion nomor 1 di Indonesia. Oh iya, memang kalau memang kayak itu ya, udah terkenal lah, udah bagus lah di situ lah. Kalau untuk stadion-stadion klub-klub yang di Indonesia sendiri, itu saya kurang tahu. Tapi kurang lebihnya kalau tidak salah, itu tahun lalu teman-teman itu, tahun lalu, kemarin pertengahan tahun mungkin, teman-teman itu sewa stadion di Bali. Kisaran, kalau nggak salah ya, kisaran itu 35 atau 40-an. Itu udah termasuk semua dari ruang ganti ya? Termasuk. Oh termasuk. Ada itu sama training center. Training center yang di dekatnya pantai. Tahu. Gitu. Udah termasuk semua ya untuk 30 berapa jutaan ya. Jadi patungannya per orang itu kalau nggak salah, kalau nggak lupa itu 1,5 lah per orang. 1,5 juta untuk per orang. Itu patungannya berarti kata-katanya. Itu untuk semuanya Mas, untuk destinasi wisata atau hotel. Gitu. Bisa nggak kebayang nggak sih kalau misalnya ada yang nyewa kayak gitu, pasti kan rata-rata sultan, bahkan Raffi Ahmad pun pasti main kan gitu ya. Pasti orang, aduh nggak bisa bayangin. Coba ya Allah, gua kalau misalnya ada uang 80 juta mendingan gua beliin investasi atau jualan gitu ya. Bukannya gua nggak menghina untuk gua, terserah kan, mereka kan punya kalian memang ini ya, kesukaannya masing-masing gitu loh, apa-apa lah. Untuk 80 juta kecil lah untuk sultan kan. Ya urunan juga Mas itu Mas. Itu urunan juga. Urunan semua, nggak ada yang patungan, nggak ada yang kita ngebosin sendiri, enggak. Patungan semua. Oke. Jadi dihitung rata. Gitu. Oke, untuk hitung ratanya untuk 80 juta ini, satu orang ini sekian gitu kan. Iya. Oke, kembali lagi ke Fanfootball. Ini kan kita udah menguak tentang lapangan ya. Oke. Nah, ini aku mau menguak sampean ini ya, pribadi sampean tentang bola lah. Belajar dari bola. Nah, menurut sampean ini pemain favorit atau enggak klub favorit sampean itu apa? Kalau untuk klub favorit tetap Mas, AS Roma Mas. Anjir. Roma guys, Roma. Ini Mas, ini jersey teman-teman Mas dari Jawa Timur. Itu jersinya sendiri berarti? Bikin sendiri teman-teman Jawa Timur. Teman-teman. Iya. Oke. Kita untuk patungannya berapa sih Mas? Patungannya sendiri? Kalau untuk ini Mas, jersey Mas ya. Apa? 125 Mas. Untuk per orang. Berarti untuk sampean ini teman-temannya sampean sendiri untuk bikin jersey ini berapa orang sih? Kalau nggak salah dulu itu berapa Mas ya? 40 atau 50 orang gitu. 50 orang. Nah, kalau untuk sekarang berarti? Kalau untuk sekarang tergantung dari bahannya juga Mas. Oh, dari bahannya. Iya, ada yang per orang 250, ada yang 230. Beda bahan, beda harga ya katakanlah ya. Oke. Mahal juga ya, termasuk ya. Ini udah kaliannya bagus ini kalau kata ini ya. Atau enggak ini kayak biasa ya, standar ya. Mas. Tapi tetap Mas. Oke. Ini berkait dengan AS Roma. Aku notice nih, baru notice.
kan kemarin kan lagi ada pertandingan AS Roma melawan Tottenham guys, dan aku lihat tadi skornya draw 2-2. Nah menurut sampean ini, nah kok bisa loh gitu loh, dua sama Tottenham, padahal aku lihatnya dari Tottenham sendiri gitu masih jauh loh. Jauh permainannya dari Roma sendiri. Nah menurut sampean kalau untuk skor kemarin 2-2 ya mungkin sudah lebih dari ekspektasi mas daripada kalah. Soalnya dari pertandingan sebelumnya itu Roma sama apa kemarin lupa sama kemarin. Itu juga dulu juga. Kalau itu sudah lebih dari ekspektasi mas. Minggu sebelumnya saya kalah sama tim Napoli. Ya kalau untuk pertandingan sih lebih maju lah daripada sebelumnya dilatih sama Daniel De Rossi, Daniel Van Dijk. Dan sekarang kembali lagi ke Claudio Ranieri. Oke. Jadi lebih bagus dan lebih tertata, rapi gitu permainannya. Kalau untuk sekarang ini ya berarti ya. Iya, 2-2 sih aku sampai aduh. Belum ada perlawanan sama sekali itu berarti yang AS Roma sendiri. Nah, kenapa kok sampean kok milih kok AS Roma? Kenapa nggak klub lain? Nggak tahu mas. Emang sudah dari preferensinya sendiri berarti ya. Dulu itu mas. Dari dulu zaman saya masih ingusan. Berarti zamannya masih TK kali ya guys ya. Oh iya, oke. Mas. Oh TK. Nah. Baik grup. Oh baik grup. Oke. Dan tentang AC Milan sendiri, sampean ada nggak maksudnya pemain yang sampean favoritkan gitu? Kalau misalnya kan rata-rata kita dari ini AS Roma maksudnya. Ya di AS Roma kan rata-rata sekarang kan kayak ini ya di MU gitu lah. Di MU kan kayak si siapa itu MU Ronaldo kayak gitu. Itu kan dua orang itu kan lagi berselisih tuh kan guys. Lagi apa? Bukan berselisih mas. Kayak aku lihatnya kayak berselisih banget juga kayaknya. Berselisih ya. Kan semua orang kan mempunyai ekspektasi sendiri dan kesenangannya masing-masing mas. Oke. Ada yang suka Ronaldo Nazario, ada yang suka Cristiano Ronaldo sampai Lionel Messi. Dan yang terakhir Kylian Mbappe. Kalau untuk saya Francesco Totti. Apa? Francesco Totti. Oke. Itu apa pemain favorit sampai ya di AS Roma ya? Ya. Oke. Ya. Karena mereka orang-orang itu berbeda-beda kemauannya dia guys. Bisa aja pemainnya ini aku suka yang ini. Ya, aku suka Lionel Messi. Kan semua beda-beda gitu loh. Dan aku juga baru notice ya. Tahu nggak lagi viralnya sekarang? Apa itu, Mas? Tentang Ronaldo bikin YouTube. Nah, menurut tanggapan sampean, kenapa kok Ronaldo setiap dia bikin channel kok sampai 3 bulan udah nembus juta? Wah, kalau itu tergantung dari orangnya sendiri mas. Apalagi Ronaldo juga vegan juga dia. Vegan. Oke. Jadi pernah suatu hari itu dari Patrice Evra sendiri, pemainnya satu tim dulu, pernah satu tim di MU. Patrice Evra pernah disuguhin hanya sayuran lah, salad gitu, salad seperti itu. Oke. Tapi nggak beberapa lama itu dia balik pulang karena dia disuguhin hanya sayuran aja. Ya ampun, segitu vegannya ya Ronaldo. Maksudnya makanya dia sampai umur 40 badannya masih bagus. Ini kayaknya perlu sih kayaknya. Perlu ditiru sih ya guys. Tapi rata-rata manusia ada nggak sih notice nggak sih? Maksudnya lu makan cuma sayur-sayuran doang, salad setiap hari gitu. Ada nggak kayak gitu? Ya itu orangnya. Ya itu orangnya gitu loh. Kalau kemarin kalau nggak salah pas Euro itu mas ya. Pernah menyingkirkan salah satu sponsornya UEFA. Coca-Cola. Oh iya, Coca-Cola yang tadi kan lagi viral kan?
cuman dia geser doang, Iya. dia mineral itu udah langsung bujur anjol semua. Ternyata pernah ngaruh juga loh trafficnya Ronaldo guys. Ngaruh Mas. Ngaruh. Kalau disuruh pilih ya salah satu ya, lebih suka Ronaldo apa Messi? Jujur. Nah, Sayangnya saya bukan ayo apa ya, jujur. kalau saya sendiri nggak bisa milih Mas. Serius. Kenapa nggak bisa milih? Karena satu, Ronaldo pernah membuat tim Roma kalah 7-1 di perempat final Champions League tahun 2006. Kalau untuk Messi sendiri itu pernah ya undang-undang kalau Messi sendiri pernah bikin Roma kalah banyak dan Roma juga pernah menyingkirkan Barcelona sendiri. Dan itu disebutnya Roma tanda. Iya. Di awal di Camp Nou kalah 3-1. Dan di 4-1 di Olimpico Roma. Roma menang 3-0. Waktu itu sistemnya masih gol tandang. Akhirnya Roma menang 3-0 dan berhasil menyingkirkan Barcelona. Oke. Nah, berarti sampean ya ada pilihan ya untuk Ronaldo sama Messi ya? Nggak ada pilihan. Ini kayak apa? Sama ini pencitraan apalagi apa tuh? Ya emang apa Mas? Emang nggak seneng. Bukan nggak seneng sih, seneng. Cuman nggak terlalu berlebih. Wah gitu. Karena beda Mas. Dari orang-orang terdahulu kan secara permainan dan skill kan beda. Kalau Ronaldo kan udah punya banyak. Dari dia punya speed, skill, dia punya. Dari Messi dia punya skill juga, speed juga ada. Kalau untuk Ronaldo dan Messi mungkin sama. Tapi untuk kesukaan dari orang-orang mungkin ada yang milih Messi atau Ronaldo. Kalau saya nggak milih dua-duanya, suka semua. Seperti itu ya. Nah, ini kita udah membahas tentang fun football ya. Kita udah tahu kan tentang fun football itu gimana kan, cara mainnya gimana, untuk sewanya gimana, pemainnya berapa. Kita udah tahu semua guys tentang fun football. Nah, sekarang ini aku membahas tentang kehidupannya sampean Mas Fahrudin. Nah, kalau untuk kehidupannya sampean sendiri ini menurut sampean ini gimana? Ya kehidupan dijalani seperti air lah Mas. Nah, kalau untuk sampean nih kita lihat-lihat kerja sehari ini sampean Gojek ya? Enggak Mas, seharian saya kerja ikut sourcing, tapi kalau masih mencukupi badannya untuk keliling, saya Grab, saya Gojek. Untuk kerja sourcing kerja apaan? OB juga Mas. OB juga? Iya. Jadi agak kenapa gue kaget guys, soalnya ini buat spill aja pekerjaan gue guys, sama gue juga OB juga gitu, jadi ada kesinambungan nih. Nah ini aku bahas tentang OB nih. Nah ini kan untuk OB sampai ini kerjaannya gimana kalian? Adoptisnya untuk OB apa juga sama kalian? Sama saja Mas, membersihkan kantor, ruangan dan isinya juga. Pernah nggak disuruh ngapain aja selain job desk? Ya pernah. Coba spill apa aja? Ya mungkin bantu temen untuk benahin untuk meeting, benerin masalah ini dekorasi gitu, ngesetin ya gitu Mas. Berarti ini di luar servisnya ya. Sebenarnya kan itu tugasnya membantu juga Mas. Tugasnya membantu kan? Iya benar, tugasnya membantu sih benar. Cuman ada nggak sih sampai kamu itu dalam artian ini di luar job desk gue gitu loh, dan gua tetap ngelakuinnya, itu ada nggak gitu? Enggak sih Mas, kalau saya prinsipnya laki-laki itu kerja mencukupi kebutuhan. Berarti katakanlah walaupun tidak sesuai dengan job desk,
Tapi sampean tetap lakoni kan, yang penting kan kerja. Waduh. Kalau untuk kerja sampingannya nih, Gojek nih, Gojek. Sampean udah berapa lama jadi Gojek? Nggak lama kok Mas, dari tahun 2017 kalau nggak 2018. Berarti katakanlah dari sekarang udah ketemu 6 tahunan, 7 tahunan lah katakanlah ya. Seperti itulah. Nah, untuk penghasilannya sendiri gimana tuh sistemnya Gojek itu? Kalau penghasilannya ya sama saja Mas. Hampir sama enggak? Kayak apa kayak di pabrik-pabrik lainnya, kalau mingguan itu berapa gitu? Beda Mas. Oh, beda. Kita pasti beda. Oh beda. Nah bedanya itu gimana itu? Ya mungkin kalau salah ya mohon maaf. Nah, Lebih kecil. lebih kecil dari penghasilan sekarang. Maksudnya penghasilan pokoknya sampean. Karena itu kan cuma memenuhi kebutuhan aja Mas. Oke. Enggak untuk kesehariannya sampean ada enggak untuk penghasilan kotornya itu berapa? Kurang lebih 2 lah Mas. 2020 2 juta. 2 jutaan. Ya, Itu kotornya aja itu. Kalau untuk bersihnya? kalau untuk bersihnya ya kurang lebih 1,5 lah Mas. 1,5 ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan tetap kerja ya. Oke. Nah untuk suka dukanya sampean jadi Gojek ada nggak? Sukanya jadi Gojek, dukanya jadi Gojek gitu. Kalau sukanya tuh suka Mas. Dapat orderan ya suka Mas. Nah, Ya kalau dukanya kalau udah nungguin lama terus nggak dapat orderan itu yang duka Mas. Kasihan yang nunggu di rumah. nah Tuh. hampir mirip yo kayak Gojek lainnya ya guys ya. Kalau misalnya ada nih, aku tentang ini ya, skill aja nih ya. Kan aku kan gini guys, gue ceritain aja. Soalnya gua kan kepo sama teman gua ini, tahu kan bagusan, dia kan Gojek juga. Dia itu kena yang namanya itu apa? Customer fiktif. Orderan fiktif, ya. Nah, kalau untuk orderan fiktif itu maksudnya gimana itu? Kalau orderan fiktif itu gini Mas, kita pesen, ada orang salah satunya pesen, terus dia menghilang dalam artian ya mungkin itu nomor kartu SIM-nya dibuang atau gimana gitu. Oke. Itu berarti maksudnya dia nggak ada di tempat gitu kan? Dia ada di tempat. Ya ampun. Itu nggak ada tombol batalkan pesanan atau gimana sih? Kalau sudah di pick up itu nggak bisa dibatalkan Mas. Oh nggak bisa dibatalkan? Iya. Oh waduh. Ya ini guys. Jadi perlu diantisipasi untuk kalian-kalian ya yang sekiranya kalian customer fiktif atau nggak orderan fiktif, tolonglah hargai profesi orang guys. Lo kira ini dia ini bahagia gitu jadi Gojek? Agak, lo lihat aja mukanya dia. Enggak guys. Jadi kayak gitu. Nah, untuk pesan-pesan terakhir buat sampean nih tentang ini aja, apa kata-kata untuk netizen semua ya, mungkin motivasi sampean ini yang sekarang ini lagi digeluti gitu dengan Gojek gitu, gimana? Atau enggak sampean punya pesan enggak buat orang yang sambatan terus tentang kerjaannya? Nah, Kalau untuk sambatan, ya urip itu kalau orang Jawa bilang urip itu urip. urip iku urip. Ya. Jadi kita berusaha menghidupi apa yang harus kita Jalani. bukan. Harus kita Urip itu urip yang harus kita jalani. Urip itu urip. Dan yang harus kita berikan kepada yang kita tanggung. Orang tua. Kalau udah punya istri ya istri. Anak juga kan. Anak juga. Jadi untuk kata-katanya sampean untuk orang-orang yang kayak gitu gimana? Jangan sambat lah. Oke. Jangan sampai. Ya emang orang ngomong tuh gampang. Oke. Cuman ya gitu. Jangan sambat. Dilakuin dulu. Oke. Kalau kita masih percaya pada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya ini di situ ya guys ya.
Oke guys, thank you sudah nonton video ini sampai habis. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian ya guys ya. Itu kata-kata terakhir untuk Mas Farudin ya guys ya. Untuk kalian yang bekerja yang sekiranya, aduh, aku ini kok kerjaanku kok gini-gini amat gitu. Kok gak ada perubahan gitu. Mesti kan ada sawan sinawang ya kan. Iya. Berarti kata untuk beliau bilang ini urut itu urut. Ya. Selama kita ada ini ya tanggungan usaha ya, ada orang yang di belakang membutuhkan bantuan kita nggak perlu yang namanya harus tambatan untuk kerja, karena hidup kita ini apa ya guys ya, memang kita butuh yang namanya duit gitu loh, bukan karena kita materialis enggak kan, enggak, tapi kita ini memang butuh duit. Nah ini itu. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Cangkru TV ya guys ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan bagi kalian yang ingin ya mendatangkan bintang tamu siapa, kalian cukup komen aja di bawah. Oke, kalian cukup komen aja di bawah, atau enggak kalian DM aja di Instagram Cangkru TV _official. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Bantu channel Cangkru TV mencapai 10 juta subscriber tahun ini, 10 juta subscriber. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. 10 juta subscriber. Ya udah, gua Satrio Prasetyawan pamit undur diri. See you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkru TV, asik-asik, jos.